Ini family lagi. Yang itu kok jauh sekali nyusuri sungainya, nggak seperti yang tadi ya. Selamat sore, kali ini jam sore, Sabtu 17 September 2022. Masih di Surabaya, mengupas soal wisata yang ada di kota Surabaya, wisata City Tour. Kali ini aku ada di Jalan Genteng Kali, persisnya di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Jawa Timur. Nah, saya mau mengupas, mengunjung, menelisik, menelusuri lokasi atau tempat atau taman yang disebut Taman Ekspresi. Nah, di Surabaya itu banyak taman yang dibikin oleh pemerintah kota Surabaya. Di antara ada Taman Prestasi, kemudian ada Taman Ekspresi. Taman Prestasi yang kemarin kita pernah berkunjung ke sana, kemudian di belakang saya ini ada Taman Ekspresi. Taman ini dibangun kalau nggak salah oleh pemerintah kota Surabaya di era Bu Risma ya. Jadi Bu Risma mencoba mengoptimalkan lahan kosong yang tidak digunakan, dimanfaatkan, yang mana lahan itu adalah milik pemerintah kota Surabaya. Jadi disulap menjadi lokasi wisata yang educated ya. Di Taman Ekspresi ini difasilitasi parkir yang cukup bagus. Parkirnya ada 2 lantai ya. Taman Ekspresi Genteng Kali itu lokasi parkirnya 2 lantai, ada parkir mobil sama parkir sepeda. Kemudian di Taman Ekspresi ini juga ada perpustakaan. Jadi di dalam itu ternyata ada perpustakaan. Cuman sepertinya Taman Ekspresi ini tidak seperti Taman Prestasi yang di Ketabang Kali itu ya, yang cukup luas ya. Oke kawan sobat koncoplek, tetap stay tune di channel saya. Ayo ikut saya menelusuri Taman Ekspresi Kota Surabaya. Ini City Tour ya. Ayo, siapa tahu anak-anak kalian atau adik-adik, konco-konco kalian lagi rehat siang atau sore saat pulang kerja mampir ke sini. Bagus sih kayaknya. Ayo ikut saya. Kawan sobat, itu yang namanya Taman Ekspresi. Jadi Taman Ekspresi ini ada di tepian sungai di wilayah Genteng Kali. Itu pintu masuknya Taman Ekspresi. Ada letter yang menyebutkan kalau ini adalah Taman Ekspresi. Di Taman Ekspresi juga disebutkan, ya. Ditulis juga di situ ada perpustakaan Taman Ekspresi. Sisi kanan ini ada zona yang seperti ini sobat kawan koncoplek. Jadi ini zonanya anak muda ya, mereka yang penghobi atau pecinta skateboard atau BMX ya bisa main di sini ya. Terus juga mereka yang suka basketball, nah, di sini tempatnya. Itu bapak-bapak yang bagian menjaga Taman Ekspresi ini menjadi lebih cantik dan tambah cantik. Seperti biasanya di Taman Ekspresi ini juga ada tempat cuci tangan ya, kemudian tempat sampah. Oke. Ada yang lewat perahu. Terus itu adalah daftar koleksi tanaman di Taman Kota. Ini kayaknya apakah semua tanaman ini ada di Taman Ekspresi? Waduh, Yensus payah rek.
anggaplah ada semua ya. Jadi kalian bisa duduk-duduk di tepi sungai Kalimas sambil menikmati pemandangan sungai. Sesekali ada lewat perahu ya. Oke. Tempatnya asik, lebih sejuk ya. Kayaknya cocok deh buat kita kalau rehat ya, waktu ini ya apa, jam siang ya. Dan juga family banget kayaknya. Keren tempatnya, nggak begitu luas, memanjang, tapi tanamannya itu, ini pas sore hari ya, sekitar jam berapa ini ya, jam 3:30 ya. Pemandangannya bagus, cahaya nggak terlalu kuat di siang hari, jadi pas sore ya. Wih, ini Taman Ekspresi kawan, sobat, koncoplek. Oh, ini adik-adik lagi ngapain adik-adik ini? Weh, ketawa. Weh, menurut kalian gimana Taman Ekspresi ini? Taman Ekspresi ini menurut kalian gimana? Bagus. Bagus, sering kesini ya? Iya, Pak, sering. Oh, dari mana ini kalian? Gak dari mana, Pak? Gak dari mana-mana, dari rumah. Iya. Pelajar SMA, SMP atau mahasiswa ini? SMA mana? SMA 19. SMA 19. Wah, jauh sekali ya ke sini ya. SMA 19. Oke, lanjut. Ini adik-adik dari SMA 19. Lagi bolos sekolah atau lagi ngapain ini? Lagi libur buat video. Video apa? Video drama bahasa Inggris. Weh, mereka lagi bikin video drama bahasa Inggris, makanya dia pakai state ini ya. Weh, mantep. Jadi kalian para pelajar bisa memanfaatkan tempat ini untuk ini ya, ngerjain tugas ya yang diberikan guru kalian ya, atau tugas sekolah ya. Lagian di sini juga ada perpustakaan, jadi nyambung deh kalau para pelajar mau ke sini ya. Nggak ada istilah nggak nyambung, pasti nyambung di sini. Hari ini 17 September 2022. Sepertinya perpustakaan lagi direnov ya. Woi, lagi direnov ini perpustakaannya. Oke, lihat bagian yang lainnya aja ya. Asiknya di bagian ini ya, taman, kemudian kita bisa ngelihat Sungai Kalimas ya. Nah, kalian bisa ngelihat ini, weh, warga Surabaya yang nikmati perahu menyusuri Sungai Kalimas. Itu berangkat dari Taman Prestasi Ketapang yang di belakangnya Gerahadi itu. Keren, keren, keren. Surabaya tambah keren, rek. Wih, ternyata muternya perahu itu di sini ya, nggak sampai nyebrang jauh ke sana ya. Jadi sampai di Taman Ekspresi ini putar balik ya, kembali ke apa? Ke Taman Prestasi yang di Ketapang itu. Wih, ada yang selfie-selfie. Ombaknya kok gede banget gelombangnya. Mungkin anginnya kenceng ya. Ini perpustakaan ya. Saya pernah masuk ke sini ya dulu. Kalau nggak salah waktu saya kesini itu pas ada Bu Risma ya. Jadi saya sempat foto-foto. Waktu itu saya masih bekerja di majalah Lensa Indonesia. Jadi saya sempat foto dan nunjukin foto saya bersama Bu Risma. Saya bareng foto Bu Risma. Kalau nggak salah itu dulu awal-awalnya Bu Risma jadi wali kota Surabaya. Saya ingat saya seperti itu. Ada fotonya kok. Family lagi. Yang itu kok jauh sekali nyusuri sungainya, nggak seperti yang tadi ya. Apa ya, kalau aku ngomong Taman Ekspresi ini ya, kayaknya lebih cantik taman ini ya, Taman Ekspresi ini ya, lebih cakep ya.
nggak tahu apa ya, mungkin layoutnya ya, cara menata bunga-bunganya, tanaman bunga itu, kemudian motif-motif pavingnya, kemudian pohon-pohonnya dan sebagainya, lebih cakep kayaknya, lebih cakep banget. Terus dinding ini dikasih ini ya, di Taman Ekspresi ini bagian yang paling ujung utara ya, nyambung dengan bangunan cagar budaya. Ini bangunan cagar budaya, kalau nggak salah namanya Taman Siswa, sekolah bangunan sekolah peninggalan dari Ki Hajar Dewantoro atau siapa gitu. Nanti kita akan coba lihat ya, gedung ini gedung apa dan apakah saya boleh masuk. Terus di bagian sisi kanan saya itu ya, ada tempat duduk, kayak itu kafe ya, atau food courtnya. Ngobrol sama yang jaga di belakang itu tadi, ternyata ini adalah bangunan gedung Taman Siswa, di bangunan gedung yang dibangun Ki Hajar Dewantoro Tokoh Pendidikan, yang saat ini sekarang ini ya, gedung ini jadi museum pendidikan. Kayaknya menarik ya buat kita ya, untuk adik-adik atau siapapun ya, untuk mengetahui gedung ini. Wow, kita pengen tahu, lihat di dalamnya ada sensasi apa ya ketika kita masuk gedung itu ya, rasanya kayak opor ya. Gedung Taman Siswa. Ayo masuk ke dalam, penasaran kan? Ayo. Sisi ya, sisi kalau yang di sana itu Taman Ekspresi ya, kemudian perbatasan lagi dengan gedung Taman Siswa ini, itu ada tempat-tempat duduk seperti ini ya. Jadi kalian bisa duduk-duduk di sini ya, di Taman Ekspresi ini ya. Sorry, bukan Taman Ekspresi, di Taman Siswa ini ada tempat duduknya. Jadi kalian bisa duduk-duduk, istirahat, rehat sambil minum sama nyemil-nyemil apa. Wah, dikasih taman kayak gini ya. Itu bagian gedung dari bagian gedung dari sekolah Taman Siswa yang dibangun Ki Hajar Dewantoro saat itu. Nah, itu teman-teman penjaga. Taman Siswa ini ya, ada toiletnya untuk laki dan perempuan ya, dan juga ada ruang bayinya ya, ada musolanya juga ya. Oke, saya masuk di bagian ruangan Taman Siswa. Wah, Museum Pendidikan Surabaya. Ada kata sambutannya, menyambut selamat datang. Ini peta museum ya. Di peta museum itu dibagi menjadi 10 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Yang 3-nya di bawah ternyata. 5, 6 di tengah, 7 tengah, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Resepsionis, zona praaksara, diorama praaksara, kerajaan, diorama kerajaan, dan zona kolonial, ruang seminar, zona Surabaya, zona kemerdekaan, kantor pengelola. Oke, sobat kawan Koncoplek, ayo kita susuri bagian gedung Taman Siswa ini. Saat kalian masuk itu, ini apa? Ruang resepsionis ya? Resepsionis, ketemu dengan mbak yang cantik. Kalian kalau masuk sini langsung disapa sama mbak yang cantik. Mbak, buka maskernya, Mbak. Nggak mau, nggak boleh. Terus jangan lupa deh, sisi kiri itu ada patung ya. Ini patung, nggak kelihatan ya, cahaya dari luar kuat sekali. Ini patungnya Ki Hajar Dewantoro. Wah, ini zona. Woi, ternyata di dalam ini pendidikan zaman dulu, ada diorama prasejarah ya. Jadi pendidikan zaman dulu seperti ini ya, cara mengajari bertahan hidup. Jadi membuat api ya. Digambarkan mungkin ini seorang bapak sama anaknya ya, lagi ngajari anaknya bagaimana caranya membuat api, membuat kayu bakar untuk bertahan hidup. Praaksara, oke. Oh, binnya ini top banget ya. Ini bin zaman dulu ini kan. Wah, sekarang nggak ada ubin yang kayak gini rek. Ini bener-bener zaman jadul, zaman biyen. Wes. Wah, ini ada tarasinya. Web, ada pengetahuan praaksara. Ini ditulis semua di sini ya. Ada pusat praaksara. Semua di sini ya. Wes. Ya. Jadi kalian kalau ke sini ya, kalian bisa ngeliat ini ya. Ada naskah-naskah kuno ya. Di sini ada naskah kuno. Kalau ini naskah kuno pakai huruf Arab ya. Pakai huruf Arab, naskah kuno pakai huruf aksara Jawa, kemudian ini aksara Jawa, terus ini aksara Arab.
Ini aksara Arab, ini aksara Arab. Terus ada pengantaran juga. Nah, tapi ini ada narasi panjang yang kalian juga harus baca ini ya. Narasi panjang dibeber di sini ya, di plakat atau papan warna abu-abu ini. Tak coba baca ya. Ini apa sebenarnya ini ya? Ini disebutin di narasinya ya. Kalau yang ini itu adalah naskah surat Yusuf, naskah berbahan kulit, beraksara Arab murni dan juga Arab pegon. Naskah tersebut berupa surat Yusuf dan terjemahan serta tafsirnya bahasa Jawa dengan aksara Arab pegon. Ini surat Yusuf. Tahun berapa ini dibikinnya? Kok bisa nemu? Siapa yang nemuin ya? Terus kalau ini adalah ilmu nahwu Risalamatan Al-Jurumiyah, nahwu Jurumiyah yang paling paham ini anak pondok ini. Jadi naskah berbahan kertas bergaris beraksara Arab murni dan juga Arab pegon. Sebagian besar naskah ini berbahasa Arab dan beberapa ada terjemahan Jawa dengan Arab pegon. Naskah berisi tentang tata bahasa Arab atau nahwu. Jadi ini Jurumiyah yang ditulis tangan zaman dulu ya. Terus yang ini apa ini ya? Ini ilmu nahwu tata bahasa. Ini ditulis bahasa Arab, ilmu nahwu, kaidah tata bahasa. Tapi di sini nggak disebutin. Ini apa ini? Apakah ini Imriti? Nggak disebutin juga ya. Oke, lanjut. Ini tembang mocopat, naskah berbahan kulit beraksara Jawa. Naskah tersebut disajikan dalam bentuk tembang mocopat dengan pupuh Asmorondono. Nah, ini cerita tentang Nabi Muhammad ditulis dalam bahasa ditulis dalam naskah ditulis dengan aksara Jawa ya. Oke. Yang ini ilmu nahwu tata bahasa Arab. Ternyata banyak ya naskah kuno tentang ilmu nahwu ya atau tata bahasa Arab ya. Ini kayaknya ditulis berbahan baku kulit ya. Oke, ini kawan sobat naskah kunonya ya. Terus ada juga ini ya, lontar. Kalau ini lontar ya. Ini lontar pakai aksara Jawa. Ini lontar aksara Jawa. Naskah berbahan lontar. Naskah ini sangat tua ya teman, tapi nggak disebutin tahun berapa ini ya. Ini naskah pakai tulisan Arab. Narasinya ini ilmu Thoriqat Qadiriyah dari naskah kuno. Cuman sayang nggak disebutin ini tahun berapa ya. Ini kayaknya zikirnya dari sahabat-sahabat kita Jamaah Al-Qadiriyah. Kalau yang ini kisah Nabi Muhammad ditulis dalam bahasa Arab. Tapi ini pegon kayaknya nih ya, tulisan pegon ya. Kalau melihat modelnya ya, ini pegon ya. Ini ada sekitar 200-an halaman ya. Oh 600 ya, 600-an halaman. Ada sekitar 600, cuman tinggal 200-an halaman. Maaf, awalnya 600 halaman, ini sekarang tinggal 400, jadi 200 halaman yang hilang. Oke kawan sobat, kalian kalau ke museum pendidikan Taman Siswa Geser Dewantoro, ini isinya seperti ini ya. Jadi di sini nggak ada bangku-bangku sekolah apa seperti itu ya. Jadi ada pelajaran sejarah di sini ya. Ini diorama tentang bagaimana bagaimana pendidikan zaman dulu ya. Nah ini kita melirik ke bagaimana para wali songo dulu mengajarkan pendidikan Islam ya, pendidikan tentang akhlak dan sebagainya. Seperti ini ya. Anggaplah Sunan Kalijogo ngajari anaknya atau ngajari santri ini. Oke, kita geser lagi ke sini, ke kiri. Wais. Ini langsung dengan jalan genteng ya. Depan itu adalah kantor perhutani Jawa Timur. Oke. Wah, kita ketemu bangku jadul. Ini bangku kalau kita sekolah dulu ya, seperti ini ya. Antara kursi sama mejanya nyambung jadi satu. Terus ada ini tempatnya pensil ya. Ini tempatnya penggaris atau pensil. Mungkin ini, nggak tahu tempat apa ini dulu, lupa saya ini.
Oh, tempatnya pena olahnya. Ini bangku yang panjang. Di tempat saya sekolah dulu SD masih seperti ini ya. Saya masih ingat benar. Cuman yang pakai ini ya, tempatnya kolam namanya ya. Ini tinta, kemudian ini alat untuk menulisnya. Kawan sobat, kalau yang ini namanya Petromak. Dulu penerangan di Surabaya sebelum ada lampu listrik ya, pakai penerangan seperti ini ya. Itu lampu oblek ya, itu opor. Kemudian ini Petromak. Nah, ini apa yang namanya lupa saya. Yang ini mesin ketik jadul. Nah, ini sepeda zaman dulu ya, Pak Guru. Kalau berangkat ngajar ya, pakai dulu, pakai seperti ini. Sekarang sudah nggak lagi ya. Sekarang langsung goes. Sekarang sepeda-sepeda yang keren. Motor, mobil, seperti itu. Wis, cetakan huruf. Ternyata dulu ada cetakan huruf ya. Kayaknya dulu ini ya, ada apa ya? Kalau mau nyetak banyak ya, kayak koran atau poster, pakai seperti ini ya, di letter dulu ya, di kayak kayu nih ya. Dulu di kayu, kemudian baru ditokkan. Nah, ini mesinnya. Ini mesin hand press. Ada narasinya, cukup keren banget. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pergerakan yang juga aktif di dunia pendidikan. Mesin hand press buatan Tiongkok ini adalah milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini mesin cetak ini ya, mesin press ini ya, miliknya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keren. Mesin ketik zaman dulu. Ini komputer zaman dulu. Aku nggak menangi rek komputer sih model kayak gini. Ini motor Zulu Zandap PH. Wah, keren. Ini apa ini ya? Mesin ekstras juga ini ya, mesin ekstras juga. Oh, ini megapon dulu ya. Gini bentuknya megapon dulu ya, kotak ya. Ada mic-nya seperti itu. Wah, ini sepeda zaman dulu, Shadow ya. Seperti ini ya dulu zaman sepedanya. Mau sepeda menjemput impian. Ini ada foto dokumentasi dari siapakah ini, siapakah beliau. Tentu kita yang hidup di era tahun 80-an, 90-an paham ini ya. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya di era tahun 80, 90 atau 70-an ya. Siapakah ibu ini? Ibu ini adalah Ibu Siti Rahmani. Jadi sejak tahun 1980-an beliau membuat naskah pendidikan bahasa Indonesia untuk anak-anak di Indonesia. Nah, beliau wafat tahun 2014 bulan Juni. Jadi mohon maaf, tahun 2014 di akhir bulan Juni, Menteri Pendidikan saat itu Muhammad Nuh memutuskan untuk menghapus materi ini Budi, ini Bu Budi. Saya bacain narasinya ya. Ibu Siti Rahmani menghidupkan kembali memorabilia ini Ibu Budi. Sejak tahun 80-an, kalimat ini Ibu Budi kerap muncul di buku paket pelajar bahasa Indonesia sekolah dasar. Namun pada tahun 2015 di akhir bulan Juni, Menteri Pendidikan saat itu Muhammad Nuh memutuskan untuk menghapus materi ini Ibu Budi. Saat ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sosok dibalik terciptanya tokoh Budi. Beliau adalah Ibu Siti Rahmani Rauf. Jadi berangkat dari kegelisahan terhadap metode pembelajaran membaca saat itu, Ibu Siti menciptakan metode ini Ibu Budi agar anak-anak dapat lebih mudah belajar membaca. Sang legenda telah berpulang di tahun 2016, tepatnya tanggal 10 Mei 2016 di Jakarta. Wah, ini maestro kita ya. Ini tokoh pendidikan kita. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi. Oke guys, kawan lanjut. Ini ubinnya marmer ya.
marmer. Yang ini ubinya seperti zaman dulu. Wes, ini naskah-naskah apa ini ya? Oh, ini letter ya, kayak semacam piagam atau apa ya? Nggak tahu apa. Nggak ada narasinya deh. Nah, wis. Ternyata di sini agak serem kawan. Ini tas zaman dulu, tas dari Kole. Weh, ada buku-buku jadul. Ini majalah Suara Guru, kawanku, Kuncung, kemudian si Kuncung, majalah Bobo, keren. Nah, sekolah dulu seperti ini ya, modelnya ya, seragamnya. Ini tepaknya siapa ya? Pada di sini ya dipajang. Oke, lanjut ke ruang selanjutnya. Wow, Surabaya. Nah, Surabaya. Ini trofi-trofi model dulu seperti ini ya. Nah, ini saya dilarang melintas. Bagaimana ini ya? Kita nggak boleh ke sini ya. Tapi ruang ini kayaknya keren banget ya. Jadi apa ya? Gedung ini keren banget menurutku ya. Bangunan ini keren banget menurutku. Wow. Keren banget. Ini di dalam gedung Taman Siswa ya. Atau tempat pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Ini dibangun Ki Hajar Dewantara untuk mengajar anak-anak di Surabaya di eranya beliau ya. Wow, keren. Saya ada di ruangan-ruangan yang ada di Taman Siswa ya. Di Museum Taman Siswa ini bukan museum pendidikan di mana di layout seperti tempat sekolah ya, ada mejanya guru, bangkunya guru dan mejanya siswa, bangku siswa enggak ya. Tapi ini dijadikan ruang edukasi, menceritakan tentang sejarah-sejarah pendidikan dulu ya, tokoh-tokoh pendidikan di era dulu ya, tahun 80-an dan sebagainya. Tapi kalau gedungnya masih sepertinya masih seperti dulu ya, ubinnya dan bagian atapnya sama seperti itu. Oke, lanjut ya, bergerak ke tempat lain. Jadi nah, seperti ini ya. Ini ruang-ruangan di dalamnya ya. Jadi ruangan ini asik ya sebenarnya ya, bangunan ini ya. Jadi bangunan ini dekat sungai ya, Sungai Kalimas ya. Jadi contoh yang ini ya, apakah bangunan ini dulunya menghadap ke sungai? Kalau bangunan ini benar menghadap ke sungai, keren banget ya. Jadi tempat duduk itu dengan kaca yang besar seperti itu bisa menghadap ke sungai, bisa duduk-duduk, ngopi, ngobrol, ngeteh, cemil-cemil saat sore hari. Wah, keren banget. Jadi bangunan dulu itu atapnya dari kayu ya. Kalau lihat ini alas di atas itu bukan cor-coran tapi dari kayu ya. Dari papan ditata apik, begitu bagus apiknya, ditata serapi mungkin. Di rumah saya di sekitar di rumah-rumah di kampung saya masih ada bangunan seperti ini, masih banyak. Merasakan seperti dulu bagaimana sekolah ya. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ini adik Budi, ini kakak Budi. Apakah kalian pernah menempuh era jadul pendidikan bahasa Indonesia? Kawan sobat, apakah kalian pernah hidup di era jadul?
Ini bangku yang saya duduki adalah bangku jadul ya, di bangku sekolah di era dulu ya. Mejanya ini jadi satu sama tempat duduknya. Wow, keren. Sekarang sudah nggak ada seperti ini lagi ya. Ternyata di tempat ini hari Senin libur ya, karena hari Senin itu mereka melakukan perawatan barang-barang yang ada di museum. Jadi ini dibuka jam berapa bukanya, Mas? Jam 8 sudah dibuka sampai jam 3 sore, nggak terlalu lama. Sebenarnya harusnya ini sudah tutup, cuman saya minta izin untuk bisa masuk. Jadi tempatnya keren banget, jadi cukup mengedukasi buat kita ya. Memori kita, memoriability kita. Kita termemori mengingat masa lalu saat belajar bahasa Indonesia. Ini Budi, ini Ibu Budi, dan ini Bapak Budi. Ada beberapa naskah kuno di dalamnya, dari buku-buku era dulu ya. Dan juga disampaikan di situ, disebutin termasuk tokoh yang membuat buku pelajaran bahasa Indonesia. Top, mantep, Marco Top, Jos. Area Surabaya kayaknya harus main ke sini ya. Buat para guru, jangan lupa ngajak siswa-siswinya dulin ke sini ya. Biar tahu persis bagaimana pendidikan zaman dulu ya. Termasuk di dalamnya ada bangku sekolah jadul ya. Bangku, meja ini sama tempat duduknya jadi satu. Oke kawan, makasih banyak sudah ngikuti saya yang hari ini jalan-jalan di Taman Ekspresi, nyambung sekalian ke Museum Pendidikan Taman Siswa, lokasi di Jalan Genteng Kali. Dan juga dekat dengan Kali Mas. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya tunggu komen-komennya. Saya sangat berterima kasih sekali buat para subscriber saya yang menyaksikan video-video ini, memberikan komen, saran. Kalau bisa nih, ya lokasi-lokasi yang bisa saya kunjungi, ayo japri saya, akan saya kunjungi. Saya fokus ke lokasi wisata, kemudian kuliner, sama budaya atau culture. Oke kawan, sobat, koncoplek, makasih banyak. Matur suwun sanget. Selamat sore dan wassalamualaikum. Ayo rek, mlaku-mlaku ning Surabaya. Ojo lali nang Villa Riverzih. Ngomong apa rek? Ini adalah gedung Taman Siswa, bagian yang menghadap ke Kalimas atau Museum Pendidikan, milik Museum Pendidikan ya. Bangunan ini adalah bangunan pendidikan Taman Siswa milik Ki Hajar Dewantoro. Oke. Kita kembali pulang ya. Sore hari, jadi sekitar 4:30 ya di alun-alun Surabaya. Jadi alun-alun Surabaya kalau sore banyak pengunjungnya ya. Nah seperti ini ya. Kayaknya tambah menjelang malam tambah banyak deh pengunjungnya ya. Wes ada yang bergerak itu, apakah itu? Ayo kita lihat alun-alun Surabaya di senja hari, ada di sore hari, pukul 4:30. Sabtu 17 September 2022 menjelang malam minggu rek. Nah itu yang menarik rek, kayaknya 4:30 air mansurnya lagi mulai bergerak, berekspresi. Tapi kok sampai segitu toh ya. Kita coba lihat dari dekat.